Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak dimanapun berada, kita coba meneruskan kajian kita, pelajaran kita tentang tajwid. Ini halaman 14, berarti ini 15 ya. 14 bagan, 15, 16 ini tentang idgham ya. Idgham bagian kedua. 17, 17. Oh 17 ya idgham ya. Saya nggak lihat bukunya halamannya. Oh iya ada di sini, tinggal ke bawah aja sebetulnya tuh. 17. Yang lalu pelajaran idhar itu kita kan membahas tentang bunyi nun mati. Bunyi nun mati itu kalau dilatenkan kan an in Ya. un juga ujungnya n. N itu akan dijadikan apa? Kalau idhar n-nya tetap n, tidak berubah. Nah kalau idgham ini n-nya berubah ke bunyi yang ada di depannya. Ya. Nah, idgham yaitu bunyi nun mati atau tanwin dilebur dan dimasukkan ke dalam sesuatu huruf idgham yang 6. Huruf idgham itu ada 6 ini, ya, ro, mim, lam, waw, nun. Terkumpul dalam yarmaluna. Ya, ini ya, ro, mim, lam, waw, nun. Jadi kalau ditanya ada berapa huruf idgham, idgham nun mati atau tanwin ada 6. Ya, ro, mim, lam, waw, nun atau yarmaluna. Nah, yang 6 ini dibagi dua. Satu idgham bi gunnah, diidghamkan, dimasukkan, dileburkan. Ini jadi idgham tuh gini loh Pak, pengertian gampangnya mah ya. Idgham nih, ini ada pulpen nih Pak ya, pulpen ya. Pulpen ya. Pulpen ini kan ujungnya warna apa nih Pak? Ujungnya. Iya, ujungnya warna apa? Ini nggak gambar pulpennya jelek. Ini katakanlah ini pulpen tuh. Ujungnya warna apa? Ini katakanlah ujungnya penanya tuh. Warna apa? Ya, merah lah. Merah ya, merah. Hmm. Nah, saya tutupin nih, saya tutupin, ya, saya tutupin tuh. Sekarang ujungnya warna apa? Ya warna hijau. Hijau, itu maksudnya idgham itu. Jadi eh, kalau agak-agak porno mah, bapak teh malam Jumat sama ibu, bu idgham yuk gitu kan kayak gitu. Memasukkan sesuatu pada sesuatu huruf gitu ya, tapi huruf ini gitu, itu idgham. Itu ada idghamnya yang menyatu. Bisa aja. Iya, karena kan kalau ke situ konotasinya nyambung. Jadi jadi katakanlah kalau saya assalamualaikum di luar, nah itu belum idgham tuh. Tiba-tiba saya bertamu ke Bintaro, kata Pak Toto, waalaikumsalam, masuk Pak Ari. Nah Ari ada di mana? Kan nggak ada di luar. Pak Ari kemana ya? Tadi di depan rumah Pak Toto. Oh udah masuk ke dalam gitu. Jadi masuk gitu loh. Jadi hilang, sepertinya hilang. Jadi huruf N-nya itu jadi hilang pada huruf yang ada di depannya itu diidghamkan gitu. Mengidghamkan itu ya idgham tuh. Nah, yang namanya idhar itu ibarat air dan minyak. Walaupun satu tempat tetap aja misah, itu tidak nyatu itu ya. Itu idhar. Kalau idgham ini gelas ada air putih, masukin sirup warna kuning jadi kuning. Sirup yang warna biru jadi biru, biru ada yang sirup. Yang hijau pokoknya macam-macam lah gitulah sirup lah ya. Gitu. Jadi berubah warna itu idgham gitu ya. Nah, kalau idhar mah tetap aja. Ini air di gelasnya dimasukin minyak tetap aja misah gitu ya. Itu idhar. Tidak nyambung, tidak nyatu. Nah, ini ya. Nah, idgham itu ada dua, ada bi gunnah, bi itu artinya dengan, gunnah dengung. Jadi dimasukkan, dileburkan, disertai dengan dengung. Apabila nun mati atau tanwinnya bertemu salah satu huruf yang 4 ini, yanmu, ya, nun, mim, waw, yanmu. Jadi nanti nun matinya berubah menjadi huruf yang di depannya. Nah, kalau ketemu ya jadi ya, ketemu nun jadi nun, ketemu mim jadi mim, ketemu waw jadi waw. Nah, ini baru paham biasanya kalau dicontoh ya. Nih, tuh. Di halaman berikutnya ya. Contoh tuh. Nun mati bertemu dengan huruf idgham bigunnah. Contoh. Tuh ya. Wa mayyab tagi. Gitu. Kenapa wamai? Nun mati ketemu ya. Nun mati ketemu ya. Hukumnya apa?
idgham biguna. Idgham biguna, wamai itu waman jadi wamai. Dan biasanya di Quran Indonesia atau Timur Tengah juga sudah dibantu, di sini ada tasdid nih Pak nih. Nih. Nah, ini berlaku ketentuan yang gampang nih. Kalau Bapak nanti ngajarin teman-teman yang katakanlah susah pinternya karena udah umur, ini gampang. Kamu nggak usah ngapalin idiom-idiom gini. Pokoknya mah ada huruf mati itu bertemu huruf bertasdid, huruf matinya orang dibaca. Wamai gitu Pak. Ya, gampang ya. Wa maya bertagi. Gitu. Wamai ya gitu ya. Jadi rumusnya itu setiap huruf mati bertemu huruf bertasdid, huruf matinya jangan dibaca. Kalau itu Bapak nanti menemukan kendala, ada orang yang nggak hafal-hafal pelajaran ini gitu. Jadi saya selalu cari solusi gimana caranya biar orang paham. Yang penting bisa aja gitu. Yang penting ngerti gitu. Yang penting bisa baca Quran gitu. Ya. Siap. Wa may yabtagi. Jadi kalau ditanya apa hukumnya itu idgham. Idgham apa? Idgham bi gunnah. Kenapa? Karena nun mati ketemu ya. Dan Bapak tolong perhatikan baik-baik, dilihat ya. Nih, perhatikan baik-baik, coba terlihat. Nih saya kecilin ya. Tuh Pak. Ini berbeda dengan idhar. Tuh lihat. Tulisan dan bacaannya beda tuh Pak. Ya. Ditulisnya kan ada bunyi N-nya nih Pak. Waman. Dibacanya tuh N-nya hilang. Ditelan Y. Tuh. Gitu. Ya, Jadi idgham itu tulisan dan bacaan berbeda. Ditulisnya ada bunyi nun matinya, ada bunyi N-nya. Dibacanya bunyi N-nya hilang. Kemana hilangnya? Ya ke Y gitu, ke huruf di depannya. Wa may yabtaghi. Cuma nanti idgham itu ada idgham yang ditahan. Ini biguna ini kan ditahan dengan dengung dan ditahan. Ada idgham bila guna, ada yang tidak ditahan, tidak dengung. Gitu ada. Nanti kalau ketemu lam dan ro ya. Itu. Ya. Wa may yabtaghi. Baca Bapak. Wa maya bertagi. Hukumnya Idgham biguna. kenapa? Nun mati ketemu ya. Nun mati ketemu ya. Yang bawah baca. Lan nutwa. Oh, kenapa lanu dua kan ini patah. Hah? Kan ini patah. Saya gedein. Bapak kurang gede kalau ya. Namanya juga nih. Bapak nggak lagi dinas di itu? Di DKI? Lagi keluar? Ya Pak. Enggak. Bapak nggak lagi dinas di kantor gubernur? Lagi di kantor Pak. Nggak lagi di kantor gubernur? Aduh, Masya Allah Pak Anies ada di sini nih. Ini Nadia Bu ya. Lan nad'uwa lan. Tuh, bunyinya gitu Pak. Nah gitu. Ya, lan nad'uwa. Ini biasanya di cetakan Indonesia di sini sudah ada tasdidnya. Tuh gitu. Gampang kok mengenal idgham tuh. Hukumnya Idgham biguna. kenapa? Nun mati ketemu nun. Nun mati ketemu nun ya. Nun mati ketemu nun. Kita lihat di bacaannya ya Pak ya. Nih kalau nun mati ketemu nun seperti apa? Ini enaknya ngajar sama yang pinter. Banyak ini ada analisanya tuh lihat Pak ya. Nah, Pak Ari bilang tulisan dan bacaan berbeda. Kok ini nggak beda Pak? Apa jawaban Bapak? Tuh. Karena ketemu sama-sama huruf nun. Kan udah itu. Itu. Jadi anggaplah nun yang pertama gugur tetap. Tapi ketemu nun lagi. Gitu. Rupanya guna itu N-nya jadi 3 tuh. Len. Gitu. Guna itu kan 3 ketukan. Iya 3 ketukan. Len nad'uwa tuh. N yang ini. Hilang. Kok itu masih ada N-nya? Karena nun matinya ketemu nun gitu. Wah pinter ya. Sip, yang bawah baca. Mim maljain. Mim maljain. Hukumnya? Idgham biguna. Kenapa idgham biguna? Nun mati ketemu mim. Nun mati ketemu mim. Kalau Bapak ngajarin orang yang bukan tidak pinter ya, karena mungkin faktor usia. Jadi untuk mikir capek.
Bapak menemukan apa di idgham itu? Di idgham menemukan apa? Menemukan apa? Biasanya di Quran Bukan Indonesia ada tanda apa? tanwin, Hah? tanwin, Ya? tanwin. Tasdid. Ini nih Pak. Nih biasanya ada giniannya nih Pak nih. Ya, itu tanwin kan namanya. Tasdid. Tasdid. Tanwin itu an-in-un. Tasdid. Ah, iya, iya, Tasdid. iya. Iya. Tasdid. Maksudnya itu cuma. Maksudnya itu betul. Makanya saya Jauhnya salah. kaget kok tanwin. Kalau tanwin itu yang ini Pak, an, in, un itu Oh, tanwin. iya, Gitu. iya, iya. Malumlah belum Tasdid, tasdid, terbiasa. tasdid ya. Tasdid, sidah, pendobel. Iya, Nah, iya. Bapak kalau misalkan katakanlah saya ini udah umur pengen pintar baca Quran, tapi saya nggak berdaya untuk ngapalin itu idgham ada 6 yarmaluna, idgham dibagi 2, ada idgham biguna, hurufnya yanmu bila guna lamro. Saya tidak berdaya untuk ngapalin itu semua walaupun sedikit. Bapak coba kasih penjelasan sama saya biar saya cepat ngerti. Hmm. Ayo, Itu gimana? mim mati ketemu tasdid. Mana mim mati, nun mati? Nun mati ketemu tasdid. Digimanain? Dilebur. Gini bahasanya Pak, Bapak kalau menemukan, oh gini nih. Saya lagi ngobrol sama Pak Toto. Kemudian ada Pak Manto di depan kita nih bertiga nih. Karena Pak Manto tuh capek, lelah, dia oh ya ingat dia lagi ke Klaten apa lagi kemana, lagi ke Jawa. Nah dia ketiduran. Kita ini lagi apa tuh jail. Orang ketiduran nggak dibangunin gitu kan. Dia sampai ngorok-ngorok. Nah itu yang ngobrol siapa Pak di situ Pak? Yang Ya, ngomong. Pak Ari sama Pak Toto. Ya, Ari dan Pak Toto. Pak Mantonya nggak dianggap. Nah itu karena mati. Karena mohon maaf orang tidur itu kan setengah mati ya Pak ya. Makanya kan doanya kan alhamdulillah ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur kan. Terima kasih engkau telah membangunkan kembali dari kematian sementaraku gitu kan. Itu. Jadi Ya. banyak orang yang tidur nggak bangun lagi. Artinya Bapak kalau menjelaskan kepada orang yang nggak usah sepuh lah. Orang nggak mau mikir, nggak mau capek. Setiap ada huruf mati, bertemu huruf bertasdid, huruf matinya jangan dibaca. Paham nggak Pak? Gampang kan? Ya. Setiap huruf mati itu ternyata bukan hanya idgham biguna aja Pak. Nanti idgham tuh ada idgham lam mati, ada idgham mim mati, ada idgham nun mati atau tanwin, ada juga idgham huruf mati. Itu banyak. Pokoknya rumusnya yang gampang, setiap huruf mati bertemu huruf bertasdid, ketemu tasdid, huruf matinya jangan dibaca. ya gitu gampang. Jadi sini nyamber dari sini mim maljain gitu Pak ya. Mim maljain. Karena Bapak jangan anggap sama, setiap orang beda-beda kemampuannya. Kadang-kadang saya juga masa sih katanya S3 suruh mikir ini pusing, ternyata lain juga. Katanya es krim. Tapi memang tiap orang itulah yang Bapak bilang, setiap orang punya kemampuan masing-masing, punya kelebihan masing-masing. Gitu. Kita berbagi tuh lihat ya, tulisan dan bacaannya beda. Kok sama sih MM lagi tuh? Oh enggak kan, nun mati ketemu M tuh. Bunyi N-nya hilang kan? Tuh. Bunyi N-nya hilang ya. Tuh. Mimal jain. Itu idgham Biguna. biguna. Bi artinya Dipakai, pakai dengan. Guna dengung. Jadi pakai dengung boleh gitu ya. Tuh. Keterangan, tapi ada pengecualian Pak. Hidup itu ada pengecualian. Lampu hijau itu kan orang harus jalan. Lampu merah harus berhenti. Kenapa kalau ada pemadam kebakaran atau ada rombongan presiden atau apa, lampu merah malah diterobos? Itu pengecualian karena itu apa negara ya, apa namanya? Abdi negara ya, tugas negara atau pemadam kebakaran atau apa gitu. Nah, jadi setiap hukum itu ada pengecualian. Nah, ini bila nun mati bertemu dengan huruf idgham dalam satu kalimat, tidak jadi idgham tetapi idhar. Ingat ya Pak ya,
pengertian kalimat di sini bukan kalimat seperti saya pergi ke pasar ya Pak ya. Hmm. Jadi kalimat ini sama dengan kata kalau bahasa Indonesianya. Hmm. Karena kalau memahami kalimat itu kalimat bingung mana kalimatnya. Sebentar Pak. Nah, bahasan ini bahasan tentang pengecualian. Nah, ini bila nun mati bertemu dengan huruf idgham dalam satu kalimat, kalimatnya itu kata ya. Jangan kalimat saya pergi ke pasar kan satu kalimat. Saya kata pergi kata kan. Nah, itu. Nah, kalimat konotasi di sini ini kadang-kadang orang nggak ngerti dengan bahasa ini. Ini satu kalimat ini satu kata nih. Tuh Pak, coba Bapak baca. Kinwanun. Kinwanun. Hukumnya apa? Idgham biguna. Kenapa? Gimana ini ya? Iya, Nun mati ketemu huruf idgham. apa? Wow. Iya. Kenapa kok apanya gitu? Iya nun mati ketemu wau idgham biguna toh. Ya. Tetapi karena bertemunya satu kata, dia tidak jadi idgham lagi. Tapi ini jadi idhar. Maka ini namanya berubah sekarang namanya. Jadi idhar mutlak itu Pak, idhar mutlak. Secara mutlak. teori kan memang idgham. Secara teori memang idgham. Kenapa? Karena nun matinya ketemu wau. Tapi karena ketemunya satu kata, spesial idgham tidak jadi idgham. Kalau idhar tetap ya nanti. Kalau idhar mau satu kata beda kata tetap idhar ya. Kalau idgham ini lain ternyata. Terutama ini contoh-contoh ini nun mati ketemu wau dan nun mati ketemu ya. Jadi asalnya nun mati ketemu wau itu teorinya idgham biguna. Karena bertemu satu kata, satu gabungan, satu rangkaian, satu kalimat, maka dia tidak jadi idgham. Berubah namanya menjadi idhar mutlak. Idhar mutlak. Itu harus dibaca idhar. Jadi Bapak jangan bacanya kiwanun. Kenapa? Karena idgham biguna nun mati ketemu waw. Betul. Idgham biguna, tapi ada ketentuan lain. Kalau bertemunya satu kata tidak dibaca idgham, tapi harus dibaca idhar. Itulah hukumnya idhar mutlak. Paham nggak Pak? Insya Paham nggak Allah. Pak? Insya Allah ya. Tuh kinwanun tuh dibaca. Kalau ini idhar tulisan dan bacanya sama. Kinwanun ditulisnya dibacanya juga kinwanun. Gitu ya. Ini Bapak baca yang berikutnya. Sinwanun. Sinwanun hukumnya Idgham biguna. langsung aja sekarang kan Bapak udah tahu. Idhar apa? Idhar mutlak. Kenapa idhar mutlak? Nun mati ketemu wau dalam satu kata. Itu dalam satu kata atau kalimat gitu ya. Karena bahasa Arab ini kalimat namanya. Kalau bahasa Indonesia kan satu penggalan ini kata ya. Itu. Jadi mestinya bahasanya mungkin dalam satu kata kali. Enggak, memang kalimat kalau bahasa Arab. Gini nih saya jelasin. Kata dalam bahasa Arab adalah kalimat. Gitu ya. Kumpulan kata-kata dalam bahasa Indonesia kan kalimat. Ya. Nah, kumpulan kalimat-kalimat dalam bahasa Arab itu jumlah. Ada jumlah ismiyah, ada jumlah mufidah. Atau juga nanti ayat itu, satu ayat gitu loh. Satu ayat itu bukan satu kalimat gitu ya. Paham nggak Pak? Itu yang ada kadang-kadang orang rancu dalam memahami, bingung gitu. Jadi kan kalau Pak Toto pergi ke pasar itu kan satu kalimat dalam bahasa Indonesia toh. Tapi dalam bahasa Arab nanti lain lagi gitu. Kalau dalam bahasa Arab Pak Toto pergi ke pasar terdiri dari kalimat-kalimat berarti gitu ya. Betul gitu. Itu ya. Jadi kayak dalam kalimat-kalimat itulah satu ayat, satu jumlah. Jumlah itu ya kumpulan-kumpulan itu. Nanti ada jumlah ismiyah,
Jumlah ismiyah itu jumlah yang terdiri isim dan fa'il, ada jumlah fi'liyah, ada jumlah yang terdiri kata kerja dan pelakunya gitu, fi'il dan fa'il. Ada pekerjaan, ada pelakunya gitu. Itu yang jelimet. Makanya saya nggak pernah merubah ini kata. Tetap aja dalam bahasa Arab ini kalimat ini. Cuman orang kita yang memahaminya bingung, kalimat apa, mana kalimatnya ini. Oh ternyata ini dalam bahasa Arab itu kalimat, dalam bahasa Indonesianya itu kata gitu. Gitu. Tetap aja Ya, ada dua itu. Jadi tidak dirubah menjadi kata. Iya, kata dalam bahasa Indonesia konotasi kita gitu ya. Gitu. siap, Satu siap, siap. kata gitu ya. Sin wa nun itu adalah hukumnya idhar mutlak. Kenapa idhar mutlak? Karena nun matinya ketemu wawu satu kalimat, satu kata. Yang harusnya idgham bigunnah. Karena ketemunya satu gabungan, satu rangkaian, satu kata, satu kalimat, maka tidak dibaca idgham bigunnah, tapi dibaca idhar. Itulah idhar mutlak gitu Pak. Ini yang kadang-kadang orang nggak paham tuh, itu pengertian kata dan kalimat, dia bingung. Dia nyari-nyari kalimat, mana kalimatnya. Oh ternyata sama seperti kata dalam bahasa Indonesia. Sekarang Bapak baca. Dunya Dunya hukumnya. idhar mutlak. Nun mati Kenapa? ketemu ya. Nun mati ketemu ya, bagus. Kemudian yang bawah. Bunya, Bunyanun. Bunyanun. Hukumnya nun mati ketemu ya. Idhar mutlak. idhar mutlak. Kalau hukum kenapa? Kalau alasannya baru karena nun mati ketemu ya satu kata, satu kalimat. Oke? Ya. Tanwin bertemu dengan huruf idgham. Nah, ini tanwin tuh ya. Coba bawa baca dulu. Liqaumi yu'minun. Liqaumi yu'minun. Bapak cari ada nun matinya? Enggak ada. Adanya apa? Kasrotain ketemu ya. Kasrah tain ini ketemu ya. Di sini memang perlu ilmu yang kayak Pak Toto itu, kayak Pak Manto. Pak Manto nggak berlaku warna karena dia nggak bisa bedain warna. Berarti harus belajar seperti ini. Ini kenyataannya begini Pak. Tetapi di Quran sudah dibantu ada tasdid ini, gitu. Nah, ini berlaku ketentuan rumus juga nih Pak. Jadi tiap orang kita kan sudah pengalamannya hampir 30 tahun ngajarin kayak gini. Oh, beda orang beda pendapat, beda kemampuan. Nah, kalau untuk orang yang kadang-kadang susah menghafal idhar, idgham, ikhfa kan banyak sebetulnya Pak itu nanti. Idgham 6, idhar 6, ikhfa 15, iqlab 1. Itu lumayan Pak. Walaupun sedikit. Tapi saya harapkan Bapak nanti tidak kalah sama Pak Manto, bisa hafal huruf-huruf itu. Nah, kalau berlaku seperti ini Pak, Bapak ngomong apa nih? Liqaumi yu'minun, tadi Bapak benar ya, hukumnya idgham bigunnah. Karena tanwin atau kasroh tain ketemu ya, benar. Tapi katakanlah saya ini orang yang bukan bego ya, orang yang malas mikir. Bagaimana solusinya? Kalau tadi kan kalau setiap huruf mati bertemu huruf bertasdid, huruf matinya jangan dibaca, itu rumus satu. Rumus kedua, Bapak bisa nggak mendefinisikannya? Setiap Tanwin, kasrotain kasrotain, ketemu dengan tasjid, maka huruf berikutnya nggak dibaca. Betul ya? Gimana? Oke, ya itu kan Saya mau bisa jadi guru kan deh kali itu. teknik saya yang katanya lumayan hebat. Jadi untuk memberi jawaban itu saya selalu bertanya dulu biar dia mikir. Bener nggak bener ya nggak penting. Yang penting dia berpikir. Rumus kedua gini Pak. Setiap tanwin ya, bukan hanya kasrotain ya. Setiap tanwin ketemu tasjid, Setiap maka tanwin ketemu tasdid maka, nah itu jawabannya. Maka iya, setiap tanwinnya tanwin ketemu tasjid, maka tanwinnya nggak dibaca, baca kasroh. itu. Tapi Bapak berbelit-belit. Sebetulnya gini, setiap tanwin bertemu huruf bertasdid, tanwinnya baca satu gitu. Baca satu atau baca kasroh gitu aja Benar ya. sih. Kalau ini kebetulan kasroh. Kalau ini kan domah Pak. Masa ini Iya, dibaca kasroh? iya, Jadi iya, jadi kurang tepat. iya, Tidak universal. Jadi iya. harus Bapak katakan rumus yang kedua. Tadi rumus pertama ya. Rumus pertama, setiap huruf mati bertemu huruf bertasdid, huruf matinya ora dibaca.
Yang kedua, setiap tanwin itu kan dua an in un. Setiap tanwin ketemu huruf bertasdid, maka tanwinnya baca satu. Nah, ini kan Setiap di tanwin kaumin. ketemu huruf bertasdid, Tanwinnya. maka tanwinnya dibaca satu. Kenapa tanwin? Karena tiga, Pak. Bukan hanya kasrotain aja. Hmm. An dibaca satu ya jadi a. In jadi i. Un jadi u gitu baca satu. Bener begitu? Coba lihat ya, Pak ya. Likaumin ini kan min. Baca satu. Likaumi masukin ke sini nyamber. Oh, ya, jadi ada tambahannya, Pak. Setiap tanwin ketemu huruf bertasdid, tanwinnya baca satu dan langsung nyamber ke tasdid bacanya. Likaumi gitu. Likaumi yu'minun gitu. Setiap tanwin Nah, ketemu huruf bertasdid, maka dibaca tanwinnya ya, tanwinnya dibaca satu. tanwinnya dibaca satu dan Jangan ketinggalan. melebur ke berikutnya gitu ya. Bener gitu. Likomi itu gitu. Nggak Itu bakal jadi guru kayaknya ini. ah, nanti Bapak mohon maaf, kan di sini ada Pak Lulu juga ya. Pak Lulu tuh dulu merasa anaknya kan masuk pesantren, udah pada pinter. Dia kadang-kadang ya bukan merasa rendah, merasa gimana gitu ya. Anak-anak pinter, aku kok belum pinter gitu. Belajarlah sama saya seperti ini. Ternyata katanya Pak Ari, saya bukan mau sombong katanya. Ternyata saya lebih pintar daripada anak-anak saya gitu. Dalam hal ilmu ini ya, dalam hal ilmu ini. Ilmu lain kan anak-anak kan belajar ilmu nahu, ilmu sorof. Dalam hal ini tekniknya gitu loh. Saya bisa katanya ngebenerin anak-anak saya. Itu salah, itu idhar kata. Kenapa? Ini begini ketemu ini. Oh, kok papa pintar sekarang? Gitu kan. Gitu. Pak Toto juga nanti anaknya udah manggil guru bisa ngadu gitu kadang-kadang kayak gitu. Itu kan kalau kebaikan mah nggak apa-apa, fastabiqul khairat namanya. Berlomba-lomba dalam kebaikan gitu kan. Itu. Ya. Dan ini Bapak katakan tuh lihat ya, liqaumi yu'minun itu Bapak katakan bahwa tulisan dan bacaannya berbeda. Tuh. Ditulisnya liqaumin ada n-nya, dibacanya n-nya hilang, ditelan y, hilang ditelan huruf sesudahnya. Liqaumi tuh. Karena tanwin itu kan bunyinya bunyi n kalau dilatenkan. Bunyi n-nya hilang. Nah, ini yang kadang-kadang orang nggak ngerti, nggak ngeh gitu kan. Liqaumi yu'minun. Gimana bacanya itu? Oh, ternyata tanwin itu bunyi n. Bunyi n-nya itu masuk ke y, itu diidghamkan. Itu. Ya enggak? Menurut Bapak gimana? Ya. Definisi orang yang pinter tapi belum pandai gitu. Gitu. Gimana kalau Bapak menjelaskannya gimana? Menurut Bapak yang gampang. Siapa tahu saya dapat ilmu dari Bapak. Gimana Pak? Gimana Pak? Enggak ada. Oh, Enggak bisa jelasinnya. Enggak bisa jelasin ya, enggak apa-apa, yang penting masuk di otak gitu ya. Gitu. Kadang-kadang memang tidak semua orang yang pandai tapi enggak bisa menjelaskan gitu kan. Tiap orang beda-beda. Kayaknya Bapak tuh masuk di otak, pinter aja ngejelasin itu. Ini hitatun. Hitatun nafir. Nah, masa bahasanya gitu? Kan idgham. Hitatun nafir. Kan ada tasdid dulu Pak ini di sini Pak. Ini sekalian belajar baca nih. Nih ada tasdid Pak. Kalau ada tasdid di mana bacanya? Di sini juga ada. Hitatun. Nah gitu Pak. Di sini kan ada tasdid juga. Nafir. Hitatun nafir. Hitatun nafir. Apa hukumnya? Idgham biguna. Jangan idham, orang Jawa idham. Idgham. Bapak mau kemana? Mau ke Pak Ari ke Cigombong, bukan Cihombong. Cigombong. Go. Idgham ya Pak ya. Idgham biguna. Kenapa idgham biguna? Kasrotain ketemu. Tuh. Piye to Pak? Masa kasrotain Pak? Sorry. Apa tuh? Apa tuh? Domatain ketemu nun. Nah, domatain ketemu nun. Bapak jangan bingung juga, jangan kaget nanti ada yang bilang domatain ketemu tasdid katanya Pak. Ke sini nih. Bukan. Jadi itu efek ya.
efek samping karena minum obat ngantuk jadi ngantuk gitu ya. Efek samping. Banyak orang yang bilang ini tanwin ketemu tasdid, bukan, tasdid ini membantu pemahaman gitu ya. Jadi benar ini idgham biguna karena domatain ketemu nun. Atau Bapak mau bilang karena tanwin juga boleh. Cuman tanwin itu kan 3 ya. Ada an, ada in, ada un. Tapi boleh tanwin ketemu nun boleh juga. Andaikan saya seorang bapak yang tadi agak susah, agak setengah on, pengen bisa baca, tapi Pan saya juga nggak mau Pak hidup saya sia-sia. Ngaku diri muslimah meninggal dalam keadaan tidak baca Quran. Saya juga pengen. Tolong Bapak ajarkan sama saya gimana caranya biar saya paham. Tanpa ngerti itu huruf idgham ada 6. Idgham biguna ada 4. Coba gimana Bapak jelasinnya sama saya. Ih malah ketawa. Ayo. Huruf idgham itu ada 6. Enggak usah gitu-gituan. Yang ini aja, ini nih. Bapak jelasin cara gampang, cara mudah sama saya. Saya nggak ngerti idgham ada 6 kata Sumiati. Saya kemarin tahu nggak, Sumiati ngikutin pelajaran Bapak 3 hari sakit kepala. Saya bilang janganlah, belum, Sumiati kan baru Iqra 1, Iqra 4 ya, belum, nanti. Ayo Pak, Bapak tolong ajarin sama saya seorang yang muslim mu'alaf pengen bisa baca Quran tapi belum mau capek-capek, yang gampang, rumus. Yaitu domatain ketemu nun, atau setiap huruf oh ternyata bukan pinter ya. Kalau domatain ketemu nun itu kan itu mah yang ilmiah, yang benar. Ini mah enggak ilmiah tapi benar. Setiap tanwin ketemu huruf bertasdid maka tanwinnya dibaca pelebur. Dibaca 1 tanwinnya. Dibaca 1 dulu baru nyamber gitu loh Pak. Kan hitatun ya Pak. Nah ya Pak, hitatun kan? Hitatun. Nah bacanya 1, doma 2-nya dibaca hitotu masuk ke n. Hitatun nagfir gitu loh Pak. Oh iya. Paham nggak? Itu ya, tadi karena tiap orang itu beda kemampuan. Aduh, Bapak kata kita mah gampang, idgham 6, idhar 6. Itu orang-orang tertentu pusing yang kayak gitu. Saya pernah ngajar bukan ke Bintaro ya, ke Depok mana itu. Saya ngajar ke situ. Saya karena waktu itu masih muda, ingin ngajar, saya hebat bisa tajwid. Tapi apa Pak buktinya? Asalnya dari yang hadir 80 orang lah. Minggu keduanya yang hadir cuma 12 orang. Kenapa? Kenapa Bu? Ibu-ibu nggak pada ngaji? Pusing katanya, nggak ngerti. Pada takut, begitu. Oh ternyata saya juga di Bidakara begitu Pak. Di Bidakara Pancoran awal-awalnya ngajar kayak gitu. Banyak, pertamanya ada ya habis zuhur sholat ada 40 orang. Kesininya cuma 2 orang. Kemana? Kata pengurus masjid, sayang itu pengurus masjid Pak Udin, katanya sayang nih Pak Ari datang kok nggak ada. Akhirnya sama dia semua pegawainya dia itu yang juru layan, yang cleaning service, pokoknya mah harus ngaji ikut Pak Ari. Akhirnya dia gitu Pak. Oh dari situ saya mikir, saya ngajinya pakai infocus ya Pak ya, ditempel di depan. Saya bilang sama ibu sama bapak-bapak, Pak, Bapak duduk dengan santai, duduk dengan nyaman. Bapak seperti nonton bioskop. Pokoknya mah ikutin aja. Dan janji saya tidak akan pernah nanya satupun Bapak. Kalau saya nanya sama Bapak boleh keluar dan nggak usah kembali. Dari situ akhirnya banyak Pak setiap ngajinya. Oh ternyata saya baru paham. Di situ kan ada Pak Toto, mungkin di situ kepala bagian atau apa. Tiba-tiba baca Qurannya nggak bisa, terus ditanya sama saya, kan ada beban mental tuh Pak di kebawahannya. Oh jadi ternyata kebaikan itu tidak harus selalu apa adanya. Jadi harus dibungkus dengan teknik gitu loh Pak. Iya Pak ya. Jadi maksud saya Bapak nanti suatu ketika Bapak lupa ilmunya atau ingin mengajarkan kepada orang lain cara mudah, katakanlah mu'alaf kan pengen segera
Masa mualaf harus sholat nunggu pinter dulu kan nggak mungkin. Ini ada rumusnya nih. Setiap tanwin bertemu huruf bertasdid, Dengan tanwinnya tasdid. baca satu. Jadi hitotu, tapi karena ada tasdid, hukumnya Ya. kan nyamber dan double. Hitotun nagfir gitu Pak. Mungkin hari ini Bapak belum nyambung, tapi apa bahasa saya nyambung insya Allah. Dan bukan Ya, hanya untuk insya Allah. Bapak, untuk yang lainnya pun insya Allah. Banyak yang berterima kasih. Oh katanya terima kasih ngajarin Pak Toto. Jadi saya Setiap jelas. tanwin bertemu dengan huruf bertasdid, gitu kan? Tanwinnya Dibaca satu. baca satu. Karena ada tasdid maka nyamber ke tasdid bacanya gitu. Nyamber dan double. Baca ini Pak Hudan. Hudan mir rabbihim. Nah ini di sini ada tasdidnya nih Pak. Apa hukumnya? Hukumnya itu tadi Ustadz. Nggak ada ini tadi jawabannya. Masa ini tadi? Idgham biguna. Kenapa idgham biguna? Tanwin ketemu mim. Kan ini iya Pak. Ketemu iya dong. Nggak dibaca. Kenapa? Kan nggak ada harokatnya. Iya ini diibaratkan Toto sama Ari ngobrol. Mantonya ketiduran di tengah gitulah. Nggak ada tanda apa-apa jadi nggak dianggap ya. Bener begitu ya. Ini nih. Iya tanwin ketemu mim. Idgham biguna ya. Dan biasanya di Quran ada tanda apa Pak? Tasdid. Tasdid. Berlaku rumusnya gimana Pak kalau saya nggak pinter idgham? Setiap tanwin ketemu dengan huruf bertasdid, maka dibaca apa tadi Bu? Melebur. Dibaca satu dulu tanwinnya. Satu gitu aja ya. Tanwinnya baca satu tuh. Tanwin dibaca satu. Ya maksud saya begitu. Enggak apa-apa. Ternyata tidak gampang Pak mendefinisikan itu gitu ya. Kalau saya kan udah hampir 40 tahun ngajarin kayak gini-gini Pak. Jadi ya gini-gini aja. Kalau orang yang sepintas mau pinter amat Pak Ari. Padahal bukan pinter ilmunya itu doang gitu kan. Gitu. Setiap tanwin bertemu dengan huruf bertasdid maka dibaca satu. Tanwinnya dibaca satu. Kan tanwin dua. Tanwinnya jangan hurufnya. Tanwinnya baca satu. Asalnya kan hudan. Jadi huda. Terus masukin ke sini hudam gitu. Ini ada dua nih Pak. Min juga. Min apa hukumnya? Itu idgham bila guna. Bener, idgham bila. Kenapa idgham bila guna? Nun mati ketemu ro. Nun mati ketemu ro. Nah, kalau saya tidak pinter, bagaimana Pak mendefinisikannya? Rumusnya. Setiap tanwin. Kok tanwin Peto Pak ini bukan tanwin. Setiap nun mati ketemu huruf bertasdid, maka dibaca nyamber. Bingung kan? Maka nun matinya jangan dibaca, huruf matinya jangan dibaca. Nun matinya jangan dibaca. Dari sini nyamber ke sini nih huruf hidupnya. Mir rabbihim. Mir rabbihim. Ternyata yang gini aja susah ya Pak ya. Masya Allah belum terbiasa. Iya. Tahu penjelasannya. Paham tapi gitu. Terus huda wa rahmah baca. Huda wa rahmah. Hukumnya idgham biguna. Kenapa idgham biguna? Tanwin ketemu waw. Dan biasanya di Quran itu sudah ada ininya. Kalau saya tidak pinter, coba Bapak jelasin. Gak pinter lagi. Setiap tanwin ketemu huruf bertasdid, maka tanwinnya dibaca satu. Lama-lama jadi pinter Pak, begitu. Setiap tanwin ketemu huruf bertasdid, maka tanwinnya jadi baca satu. Huda, karena ada tasdid nyamber hudau gitu. Ya Pak ya. Dari tadi ngerti cuman gak bisa ngomong. Persis, kan yang saya ajarin bukan Bapak, ribuan. Pengikut saya itu ada 680.000 Pak. Pengikut saya itu di YouTube itu.
Tapi itu saya sedih. Itu perjuangan 30 tahun yang lalu cuman segitu. Saya kalah sama artis katakanlah si A, Deddy si B. Corbuzier. Atau di Corbuzier atau Lesti atau tuh itu baru seminggu udah jutaan. Tapi itulah resikonya guru ngaji ya Pak ya Pak. Itu harus sabar, nggak apa-apalah. Walaupun nggak banyak, mudah-mudahan yang penting berkah gitu kan. Nih Pak, man yakmal. Man yakmal Hukumnya. idgham biguna. Kenapa idgham biguna? Non mati ketemu ya. Nun mati ketemu ya. Biasanya di Quran sudah ada tasdid. Bapak gimana kalau saya nggak ngerti tajwid ngejelasinnya? Gimana Pak? Kalau saya tidak ngerti tajwid tapi saya pengen bisa, Bapak jelasin sama saya gimana? Rumus. Rumus gampang. Setiap huruf mati setiap huruf mati, nun mati ketemu huruf bertasdid, maka nunnya nggak dibaca. maka nun matinya kalau nunnya hidup Bang dibaca. Maka nun matinya nggak dibaca. Iya. Sebetulnya Pak rumusnya global, umum, universal. Setiap huruf mati bertemu huruf bertasdid, huruf matinya jangan dibaca. Nih contoh ya Pak ya. Biar Bapak ngabuk, biar Bapak nyambung nih. Biar Bapak nyambung, biar Bapak pinter. Semua pinter. Setiap huruf mati ya, bukan berarti nun ya. Betul. Nih, iya makanya nih saya mau nulis nih Pak. Mau nulis biar Bapak paham. Nih. Kok terlalu gede hurufnya ya. Terlalu gede ini aja nih. Setiap huruf mati yang ketemu huruf bertasdid, maka huruf mati nggak dibaca. Tuh kul lahum. Ya, kul lahum tuh. Kul lahum. Lam mati ketemu lam hidup. Setiap huruf mati bertemu huruf bertasdid maka huruf matinya orang dibaca. Tuh lam ya. Kul lahum. Atau abatum ya di itu abad. Tuh abadetum. Susah nulisnya ya pakai mos ya. Udah tulisannya jelek pakai mos. Jadi di kuliah ayuhal kafirun ya Pak ya, di al kafirun. Abadtum tuh. Dal mati ketemu tak, maka dal matinya nggak dibaca tuh. Jadi rumusnya bukan setiap nun mati aja, setiap huruf mati, setiap huruf mati yang bertemu huruf bertasdid, maka huruf matinya jangan dibaca. Itu ya, apa aja huruf matinya gitu, oke? Siap. Oke ya, siap ya. Kemudian, nih baca Pak. Baca. Yauma idzin yasduru. Yauma idin yasduru atau yasdur hentikan ya. Yauma idin yasdur. Ide jadinya Pak. Yauma idzi yasduru. Enggak panjang Pak. Yauma idin yasduru. Kalau dihentikan ini dihentikan kan, kalau baca Quran mah dihentikan. Yauma idin yasdur. Coba Pak, hentikan. Yauma idzin yasdur. Tuh kata Sumiati di Cina mumet Pak Ari nggak ngerti, ya udah nggak apa-apa. Yang penting rekaman ini disimpan aja dulu. Emang Pak Toto nggak mumet kemarin sama gitu. Sekarang aja udah agak pinteran gitu. Ini dua ya. Yauma idzi yasdur. Apa hukumnya? Idgham biguna. Kenapa idgham biguna? Kasus terakhir ketemu ya. Itu gampang. Rumusnya apa untuk orang yang nggak mau mikir? Setiap tanwin. Setiap tanwin ketemu dengan huruf bertasdid, maka tanwin dibaca satu. Dibaca satu. Jadi yauma idzi nyambar ke huruf bertasdid. Begitu Pak ya? Itu. Ya. Masya Allah ya. Hebat. Ya Allah. Kenapa sih Pak Ari saya disuruh baca? Ini saya punya pengalaman. Kan saya sering ngomong ya di sini. Murid saya waktu saya di Radio Kayu Manis ngaji ada 50, ada 70. Belajarnya cuma setengah jam. Mereka pada pintar tajwid. Tapi nggak pernah disuruh baca karena nggak ada waktunya, kurang. Akhirnya mereka bisa tajwid tapi nggak bisa baca. Ya buat apa nggak bisa baca ya? Itu kan ini tajwid untuk bisa baca.
Ini Pak baca saron ya roh. Ini tanwinnya ngegeblok ya Pak ya. Ini patah tain nih Pak nih. Patah dua ini. Saron. Iya. Ya. Saron ya. Pan idgom. Saroyaroh. Shin. Syarrayarah. Ulang. Shin. Sayroyaroh. Saroy dulu. Saroy. Saroyaroh. Hukumnya apa? Idgham biguna. Kenapa idgham biguna? Kasrotain ketemu ya. Kok kasrotain piye to Pak? Ini kan di atas. Apa? Tomatain ketemu ya. Patah. Kan patah dua. Tomatain ketemu ya. Aduh, Patah tain ketemu ya. Patatain ketemu ya. Kalau rumusnya gimana? Rumusnya setiap apa? Tanwin ketemu huruf bertasydid, maka tanwin dibaca satu. Nah, dan nyamber ke huruf berikutnya. Nyamber karena ada tasydid, nyamber. Jadi syarrayyarah gitu tuh. Syarrayyarah. Di Zoom aja Bu dari dulu kalau saya lagi ngajarin tajwid nih. Ada yang ngajinya partisipannya 20 orang. Pas ngajarin tajwid, lep pada turun. Saya tanya, kenapa turun dari Zoom? Pusing katanya gitu. Padahal mah gak pusing-pusing apa, gampang ya Pak ya. Tapi itu tadi kita tidak bisa memaksakan kehendak itu. Makanya saya berlaku ketentuan, ada Quran warna, ada apalah pokoknya mereka nyaman aja lah yang penting. Yauman nakhirah, baca. Yauman nakhirah. Hukumnya idgham biguna. Karena kasrotain ketemu nun. Patah tain. Patah tain ketemu nun. Ya itu sebetulnya maksudnya ya. Cuman namanya aja. Atau ketentuan rumusnya setiap tanwin bertemu huruf bertasydid maka tanwinnya dibaca satu. Ada yang nanya ini kan gak ada tanwinnya. Iya memang gak ada. Tapi bacanya seperti ada. Karena seperti ada, maka di Quran Indonesia atau di Quran cetakan Timur Tengah yang terbaru dibantu ada tasdidnya. Supaya orang awam paham ya Pak. Supaya orang awam gak bingung bacanya. Suhufam mutahharah. Baca. Suhufam mutahharah. Hukumnya idgham biguna. Karena kasrotain ketemu kasrotain melulu sampai nih. Patatain ketemu. Iya, kadang-kadang ada orang apa arti sebuah nama ya penting. Ini bukan kasrotain, ini patatain. Orang ini Ari dibilang karena Pak Toto ngefans sama Pak Manto. Siapa yang ngajarin? Pak Manto. Orang ini Ari. Ya, saya tersinggung lah. Gitu ya. Rumusnya setiap tanwin ketemu huruf bertasydid maka tanwinnya setiap tanwin ketemu huruf bertasydid maka tanwinnya dibaca satu. Atau yang gampang gini juga, asalnya an dibaca a gitu ya. Asalnya patahnya dua dibaca patah satu. Asalnya an dibaca a dibaca patah gitu bisa. Patah tain dibaca patah bisa juga kalau itu per kasus ya. Ini patah tain atau kasrotain kasroin dibaca i, un dibaca u gitu bisa juga. Ada juga. Tain kasrotain tomatain itu aja enggak itu balik-balik. Belum. Bapak mimpin DKI aja bisa, masa sini nggak bisa Bapak. Yang kedua idgham bila guna. Idgham melebur bi dengan la tidak. Ya artinya bi dengan la tidak. Guna dengung. Bi dengan la tidak. Tidak dengan guna dengung. Jadi idgham tidak pakai dengung. Idgham bila guna ialah idgham yang tidak memakai dengung ke hidung. Idgham bila guna. Bi dengan la tidak pakai dengung, tidak ada gunanya. Hurufnya cuma 2 lam dan ro. Contoh tuh. Hudal lil muttaqin. Baca. Hudal lil muttaqin. Hukumnya idgham bila guna. Kenapa?
kasrotain ketemu lam. Kasrotain melulu sampai ini sukanya. Aduh, kok kan Aduh. domatain ketemu Kok lam. domatain? Oke, saya tulis. Patatain ketemu lam. Kalau di atas patah tain, di bawah kasrotain. Kalau ada kepalanya domatain. Belum Patah, ya. patah ke bawah Di bawah kasro. kasro. Tapi kalau ada yang kepalanya kayak gini doma. Doma, iya, Tain. iya, iya. Tain itu dua ya, patah dua, patah tain, kasro dua, kasro tain. Ini Patatain karena patah tain ketemu apa tadi? lam. Lam tuh ya. Kalau rumusnya gimana? Setiap kasrotain. Bener. Setiap patah tain. Setiap patah tain ketemu huruf yang bertasdid, bertasdid, maka patah tainnya dibaca. Patah tainnya dibaca satu. Patah dibaca satu gitu, dibaca patah. Atau kalau umum setiap tanwin ketemu huruf bertasdid, tanwinnya baca satu, tanwinnya baca satu. Hudal lil muttaqin. Kayak gampangnya permainan kata-kata tapi susah. Karena bukan gampang, susah. Iya, kadang-kadang ada orang Bapak nanti tonton Nafiah ya, anak kecil yang dari Kalimantan. Dia pinter Pak, lewat tuh, gitu kan, ya, gitu ya. Nggak bakal Nafiah. jadi politikus nih kayaknya. Janganlah, kita biasa-biasa aja, gitu ya. Ghafurun Rahim, baca jadi Ghafurur ya. Yuk. Ghafurur Rahim. Hukumnya. Setiap domatain ketemu hukumnya huruf. Nama dulu. Idgham bila guna. Kenapa idgham bila guna? Domatain ketemu ro. Domatain ketemu ro. Rumusnya gimana? Setiap tanwin. Setiap tanwin ketemu huruf bertasdid, tanwinnya, maka tanwinnya dibaca satu. Boleh. Melebur ke huruf berikutnya. Gitu. Kalau benar begitu. Tapi kalau pakai kata domatain gimana? Enggak. Ini berlaku umum berarti. Kenapa? Kalau domatain enggak berlaku umum berarti kalau pakai enggak, bahasa. Ini berarti kasus. Per kasus. Enggak per kasus. Ini kasus di sini domatain. Kalau kasus di atas kan patah tain. Ini berarti per kasus khusus. Enggak, maksudnya kalau domatain definisinya gimana? Jangan ngelak dulu nih, mau ngelak gue ngomong. Ayo, kalau domatain gimana bahasanya? Gimana nih Ustaz? Yang tadi. Setiap domatain ketemu huruf bertasdid, maka domatainnya dibaca. Maka domatainnya dibaca satu, baca. Dibaca doma gitu. Domatain kan dua. Domatainnya dibaca satu. Gopuru masuk ngelebur ke Gopurur Rahim gitu. Ya. Iya. Memang gak bakal jadi guru nih kayaknya. Belibet. Kadang-kadang mah pinter Pak dengan sendirinya nanti. Pak Manto juga kemarin kan asalnya belepotan. Udah lama sekarang pinter dia. Jadi kan ala bisa karena biasa. Contoh nun mati bertemu dengan huruf idgham bila gunnah. Min rabbihim, baca. Min rabbihim. Hukumnya idgham apa itu? Bila guna. Kenapa idgham bila gunnah? Nun mati ketemu ro. Nun mati ketemu ro. Rumusnya gimana? Setiap huruf mati yang ketemu huruf bertasdid, maka huruf matinya nggak dibaca. Bagus. Ini betul huruf matinya. Kan? Ya. Betul. Huruf mati ini seakan-akan tidak ada. Jadi bacanya huruf hidupnya aja. Mir rabbihim gitu. Gampang kan? Gitu. Karena hidup ini Pak, kita pengen menjadi manfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang memberikan manfaat kepada orang lain. Bisa jadi suatu ketika Bapak ilmu saya ini berguna. Entah ada calon besan, entah apa, entah siapa. Tiba-tiba dia pengen baca Quran, tapi pusing mumet. Oh gini nak, di Quran kan ada tasdid. Nah
Gitu aja bacanya kayak gitu ya. Jadi apapun kita perbuat yang penting orang itu nyaman baca Qur'annya sesuai kemampuan yang ada. Karena kalau kita paksakan secara tajwid kabur semuanya pada nggak mau belajar. Iya, memang Gitu. memang kadang nggak gampang memahami Oh sih. nggak gampang Pak. Itu tetangga saya aja gitu. Udah pinter Pak, Yasinan pinter, baca Quran pinter. Dia bilang saya mah kalau tajwid mah nggak ngerti, saya nggak bisa. Saya bilang kenapa ibu kan baca Qurannya bisa, kenapa tajwidnya nggak bisa? Tuh ingat tuh pusing, wae. Udah mau diapain lagi coba Pak? Masa saya harus memaksakan? Kan nggak boleh juga. Nanti saya diomelin sama suaminya. Oh, orang ngaji kok dipaksain sampai sakit. Kayak Sumiati itu ngikutin pelajaran Bapak 3 hari sakit kepala. Nah, tapi itu bukan saya yang nyuruh, sakit kepala sendiri kan. Yubayyin lana, yuk Yubayyin lana, hukumnya. hukumnya idgham bila guna. Kenapa? Nun mati ketemu lam. Nun mat ketemu lam, benar begitu. Tapi biasanya di Quran cetakan Indonesia di sini ada tasdidnya. Kalau ada tasdid boleh dong Bapak rumusnya. Setiap huruf mati yang ketemu dengan huruf bertajdid, maka huruf matinya tidak dibaca. Yubayyin lana. Ah pinter. Yubayyin lana. Pinter kan lama-lama kan? Bapak pinter, otak saya jadi pusing nih. Dikit lagi aja sampai sini nih. Pusing Kadang Bapak. pikirannya kemana-mana sih Ustaz, jadi nggak bisa konsentrasi penuh gitu loh. Ya begitulah hidup ya Pak ya. An ra'ahu staghna. Baca Bapak. Jadi ar. Arro'ahu Ar-ra'a. A-nya panjang ya Pak ya. Ar-ra'ahu staghna. itu huruf panjang Ustaz. Panjang ini alis nih Pak bendera tuh. Oh. Ar-ra'a tuh panjang. Alis. Arro'ahu staghna. Hukumnya idgham bila guna. Kenapa? Nun mati ketemu ro. Nun mati ketemu ro. Atau rumusnya cara mudahnya? Setiap huruf mati ketemu huruf bertajdid, maka huruf mati tidak dibaca. Pinter, gitu aja kok susah ya. Gitu aja kok sulit. Isatan rodiyah tan jadi tar ya. Coba baca. Isatar rodiyah. Isyatar rodiyah. Hukumnya Idgham bila guna. karena Kasrotain ketemu ro. kok kasratain sih Pak? Piye itu Pak? Fatatain ketemu ro. Iya, karena belum biasa patah tain ketemu ro. Rumusnya setiap tanwin ketemu huruf bertasdid maka tanwinnya dibaca satu. Bapak yang pintar, saya yang pusing nih Pak nih. Khairul laka, baca. Khairul laka. Hukumnya idgham bila guna. kenapa bila guna? Domatain ketemu huruf lam. Domatain ketemu lam. Rumusnya gitu ya, tanwin ketemu huruf bertasdid, tanwinnya baca satu. Yauma idin, nah digeser dulu tar. Yauma idil, ini lam ya Pak ya, nulisnya kadang-kadang numpuk, ini lam. Di sini ada tasdidnya. Di Quran ada tasdid. Yauma idil la khabir. Yauma idil la khabir. Hukumnya idgham bila guna. Karena kasrotain ketemu huruf lam. Rumusnya Setiap kasrotain ketemu huruf yang bertajdid, maka kasronya dibaca satu. kasrotainnya. Kalau kasroh jadi dibaca satu. kasrotainnya dibaca satu. Kan tain itu dua. Kecuali pada subi rokaatain kan dua rakaat. Ya maksudnya begitu Ustaz. Maksudnya begitu benar. Tapi kan kalau salah saya berhak membenarkan dong Pak. Boleh Iya. sih. Ya usah banyak ya Pak ya. Mudah-mudahan bagi orang-orang yang bukan lelet ya. Bagi orang-orang yang pusing.
Ya mudah-mudahan sedikit-sedikit lah itu. Segini aja sudah Ustaz, 1 jam. boleh Ya nggak Pak? nanya dikit aja Ustaz? Boleh, boleh, boleh. Dikit aja. Ini misalnya kayak mir rabbihim gitu ya Ustaz. Min Kan itu Rabbihim. ada huruf nun mati, padahal Betul, nun matinya itu nggak dibaca. Ya betul. kalau bahasa bodohnya kenapa harus dipakai sih, harus dikasih huruf nun mati sih di situ kan begitu Ustaz. Pasti itu Ah, ada maknanya, maksudnya itu ah. apa gitu. Atau itu merupakan kata benda, kata ganti, kata sambung misalnya. Apa sih Ustaz itu? Jawaban yang gampang kayak gini ya. Hmm, Kita belajar bahasa bahasa Inggris kan, hmm, tulisannya one, hmm, kenapa jadi one gitu ya? hmm, hmm, One jadi one atau apa tuh? 7UP, dulu saya lagi kecil 7F, 7UP span up ya, kayak gitu. Bahasa Inggris saya belepotan kurang bagus. Pokoknya pakai gitu, ini bahasa asing. hmm. Jadi rupanya dalam bahasa Arab ini kan ini kata-kata ini kata min itu kata sambung ya, min itu Oh dari ila iya. ke. Nah, Oh, ternyata ada aturannya di tata bahasa Arab. Jadi kalau huruf hmm, ini ketemu ini jadi begini kayak itu tadi. Karena hmm, eh, sama seperti pertanyaannya gini. Alhamdu kan alif lam komariah ya. hmm. Lamnya dibaca. Tapi anasu lamnya nggak dibaca. Nah, Iya. anak-anak bertanya, Pak kalau nggak dibaca ngapain ditulis? Oh, ada Hmm, fungsinya. Fungsi hmm. alif lam itu untuk merubah pengertian umum menjadi khusus. Kalau dalam Oh, bahasa Inggris itu de gitu. hmm. Jadi kalau ini alif lamnya dihilangkan artinya lain gitu. Ini pun Itu sama. maksud saya Itu. Ustaz, kok Heeh. Jadi kenapa memang harus memang repot-repot ya? itulah yang menjadi kesulitan terbesar bagi orang pemula belajar seperti ini gitu. Hmm, Karena saya sering bilang belajar Quran itu ngenal bisa baca huruf itu belum. Karena hmm. hurufnya sudah bisa dibaca, hurufnya ada perubahan bentuknya. Sudah ada perubahan bentuk, terus baca dari satu ke satu itu ada aturannya. Jadi harus dibaca idhar jelas, harus dibaca idgham, harus dibaca ikhfa. Nah itu kenapa begitu? Itu ketentuan bahasa mereka di sana gitu. Siap, siap, Nah, kalau siap. kalau tadi kalau alif lam komari alif lam samsnya justru fungsinya untuk merubah pengertian umum jadi khusus gitu kan. Oh gitu. Gitu. Iya kan tadinya saya berpikir kenapa harus ada Iya, lam alif bikin gampang aja komariah? gitu ya. Heeh, Eh? ternyata ya kita kan harus tunduk pada aturan mereka. Iya, Tata iya. bahasa mereka ternyata kan saya bilang kalau bahasa Indonesia mah gampangnya udah bisa baca Pak Toto pergi ke pasar ya sudah selesai, tapi dalam bahasa Arab mah ternyata ada yang harus Pak Toto pergi ke Pak, ada yang harus ada yang harus tetap, ada yang harus nyamber gitu loh, ada yang harus gitu, ternyata ketentuan tata bahasanya seperti itu gitu ya. Siap. Gitu. Karena itu ketentuan tata bahasa mereka. Nah, kita kan belajar bahasa mereka ya kita harus tunduk pada aturan mereka gitu. Ya, Yang siap. gampangnya seperti bahasa Inggris aja tadi. Terkadang apa yang ditulis nggak seperti apa yang ditulis, dibacanya beda gitu. Bahasa Inggris kan kayak gitu. Kayak Ya. when, go ya, kayak gitu ya. Hmm, Kayak bahasa Inggris kan banyak tuh yang ditulisnya hmm. apa, dibacanya apa kayak gitu. Gitu Iya, ya. siap, siap. Jadi tapi Ya hal ini kalau bahasa Inggris itu ada bentuk apa? Past pasten. tense, Ah, past itu continuous yang begitu. dalam bahasa Arab ada juga Pak. Fi'il madi, fi'il mudhari di fi'il kata kerjanya ada gitu. Hmm, Kayak doroba, yadribu, idrib. Doroba telah memukul ya. Yadribu sedang memukul. Idrib pukullah cuma 3 di dalam bahasa Arab. Kalau bahasa Inggris kan banyak ya. Lampau, yang lalu, yang present tense, present continuous kayak gitu banyak gitu ya. Itu dalam bahasa ya, Arab cuma ada 3 fiil, fiil madi, fiil mudhari, fiil amar. Itu ada itunya ya. Jadi cuman Bapak yang jadi hebatnya bahasa Quran itu orang yang belajar dari kecil tapi dia nggak ngerti, tapi pintar baca Quran. Itu hebatnya ya Pak ya. Coba Bapak temukan ada anak-anak yang kadang-kadang karena mereka dari pesantren dari kecil mereka nggak sempat diajarin kayak gininya kadang-kadang. Mereka pada pandai. Kok bisa ya? Tapi ditanya, "Nah, ini kenapa begini?" "Ah, saya sering dengerin Pak Ustadznya aja tiap pagi, tiap memang sore dari dengerin." sananya begitu. Gitu itulah gitu. Itu yang pinternya pinter terformat gitu ya.
pinter terformat karena sering tiap pagi. Itulah yang saya bilang sama Maci Ramlah. Maci Ramlah itu dari kecil sudah belajar sama ayah bundanya. Gitu. Ditanya tajwid, Pak Ari gitu kan kadang-kadang gitu. Bapak terima Oh, kasih, kepala saya sudah mulai jadi pusing nih Pak. Terima kasih. untung nggak ada Pak Manto ini. Kan ada rekamannya nanti saya kasih Pak Manto. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.